Udah ya? Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan khashyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, sekarang kita akan membahas anjuran, ucapan-ucapan dan ajakan-ajakan dari para ulama kita, baik di masa salaf maupun khalaf, yang menunjukkan tentang pentingnya akhlak yang baik serta adab yang mulia. Kalau sebelumnya kita melihat keutamaan-keutamaan tentang akhlak yang baik dari ayat Al-Quran, dari hadis-hadis. Nah, sekarang beliau akan membawakan sampai di halaman 14, yaitu perkataan-perkataan para ulama tentang keutamaan kita kenapa harus memperbaiki akhlak kita. Jadi mulai saat ini kita akan bahas petuah-petuah yang disampaikan para ulama kita. Fadhal qiraah. Bosnya ngambilin mic aja. Qala Hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li sa'iril muslimin. Ahsanallahu ilaikum. Wa mimma yadallaka alayya ala ahmiyatil adabi wa rafa'atu sa'annahu fi hadza dini ma jaa kathiran an ahlil ilmi salafan wa khalafan minal haddi alaihi wal hasi alal akhdihi. Sekarang sekali lagi kita akan membahas tentang petuah-petuah para ulama yang menunjukkan tentang mengapa kita harus memperbaiki masalah akhlak kita. Kata beliau di sini, wa mimma yadulluka ala ahammiyatil adabi wa
rif'ati sya'nihi fi hadzal dini wa mimma, dan di antara hal yang menunjukkan kepada kita, ala ahammiyatil adabi, tentang pentingnya adab, ahamiyah maknanya apa? Pentingnya adab. Dan di antara hal yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya adab, wa rif'ati sya'nihi, dan agungnya kedudukan adab, dan tingginya agungnya kedudukan adab, fi hadzal dini, dalam agama kita, fi hadzal dini, dan di antara hal yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya adab dan agungnya posisi adab dalam agama kita. Kalau din, dalnya kasroh, ya-nya sukun, itu maknanya apa? Agama. Tapi kalau antum baca dain, dalnya fathah, ya-nya sukun, itu maknanya apa? Utang. Jadi jangan dibaca dain. Kalau dain maknanya apa? Utang. Tapi kalau din maknanya apa? Agama. Nah, nyambung nanti. Adab fi hadzal dain. Adab dalam utang ini. Ya, nyambung juga ya, karena utang harus ada adab-adabnya. Ya, jadi intinya din itu maknanya apa sih, Andri? Agama. Tapi kalau dain maknanya utang. Ya. Kata beliau sekali lagi, di antara hal yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya adab dan agungnya posisi adab dalam agama kita adalah ma jaa katsiran an ahlil ilmi. Bisa kita lihat dari banyaknya asar atau penjelasan an ahlil ilmi, dari para ulama, banyaknya penjelasan dari para ulama, salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun khalaf. Arti makna ulama salaf itu ulama terdahulu. Adapun khalaf, ya ulama belakangan, kontemporer. Salaf ulama terdahulu, lawannya khalaf, yaitu ulama belakangan, kontemporer. Nah, kata beliau bisa dilihat dari apa? Banyaknya asar, banyaknya ucapan yang apa? Yang datang dari para ulama, baik salaf maupun khalaf, yang bentuknya minal haddi alaihi, yang berbentuk himbauan. Haddi maknanya himbauan alaihi, seputar adab, wal hassi alal akhdhi bihi, dan motivasi dan ajakan alal akhdhi bihi, untuk melaksanakannya, untuk mengamalkannya, dan motivasi untuk mengamalkannya. Jadi kata beliau, di antara hal yang menjadi tambahan petunjuk informasi bagi kita tentang pentingnya adab, pentingnya akhlak, kita bisa lihat dari mana? Bisa lihat dari betapa banyaknya asar, petuah-petuah dari para ulama, baik salaf maupun khalaf, yang membicarakan tentang masalah adab, himbauan adab, motivasi untuk mengamalkan adab. Ini menunjukkan pentingnya adab. Kalau nggak penting, nggak mungkin banyak para ulama yang membicarakan masalah tersebut. Ya, kita lihat di antara hal pertama yang beliau bawakan di sini dari perkataan para ulama,
tentang pentingnya adab dan juga akhlak yang mulia. Fadhil Syekh. ولك أن تعلم أنهم كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم بل قد يقدمونه على العلم أو على كثير منه Fa'an فعن ابن an فعن ابن an huruf apa Syekh? فعن ابن Ah, فعن ابن المبارك رحمه الله تعالى رحمه الله أنه قال لي مخلد ابني مخلد درسنا هذا في تعليم العلم صح؟ قال لي مخلد ابن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أو أحوج منا إلى كثير من الحديث. Baik. Kata beliau, walaka an ta'lam, dan engkau mengetahui, walaka an ta'lam, dan engkau mengetahui, annahum, bahwasanya mereka ini kembali kemana? Ke para ulama salaf, ya. Dan engkau mengetahui bahwasanya para ulama salaf kanu yata'allamuna al-adab, dahulu mereka mempelajari adab, kama sebagaimana yata'allamuna al-hadiyah, sebagaimana mereka mempelajari ilmu, kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana dulu mereka mempelajari ilmu. Dikata beliau, dahulu para salaf mereka mempelajari masalah adab sebagaimana mereka dulu mempelajari ilmu. Sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Berarti di sini menunjukkan bahwa jika kita memprioritaskan belajar adab dulu di masa awal belajar, kita memprioritaskan dulu masalah akhlak di awal masa belajar, berarti ada contohnya nggak dari salaf? Ada. Di antaranya nanti ucapan Makhlad bin Husain, yang mana para salaf itu banyak mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Nah, kita lanjut kata beliau. Bal qad yuqaddimunahu 'alal ilmi. Bahkan mereka mendahulukannya yuqaddimunahu, mendahulukannya, nyanya kembali kemana? Ke adab, ya. Bahkan mereka dulu mendahulukan adab 'alal ilmi, ketimbang ilmu, atau bahkan au 'ala katsirin minhu, bahkan ketimbang ilmu yang banyak. Minhu itu maknanya minal ilmi, minhu huwanya kembali ke ilmu. Ya, ini luar biasa. Bahkan mereka mendahulukan adab ketimbang ilmu. Bahkan mereka mendahulukan adab yang sedikit ketimbang ilmu yang banyak. Ini menunjukkan pentingnya masalah adab. Apa di antara kisahnya? Sudah disebutkan di sini, kisah Ibnul Mubarak dengan Makhlad bin Husain. Kita lihat, Fa'an Ibnul Mubaraki rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, annahu qal, bahwasanya beliau berkata. Yang berkata siapa nih? Ibnu Mubarak. Beliau lagi menceritakan. Apa kata beliau? Qala li Makhlad bin Husain. Makhlad bin Husain berkata kepada saya. Qala li Makhladun ibnu Husain. Makhlad bin Husain berkata kepada saya. Apa kata Makhlad kepada Ibnu Mubarak? Nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadisi.
Apa kata Makhlad bin Husain kepada Ibnu Mubarak? Kita ini ila katsirin minal adabi, terhadap adab yang banyak, ahwaju minna, lebih kita butuhkan, kita ini terhadap adab yang banyak, lebih kita butuhkan ila katsirin minal hadis. Ketimbang apa, Syekh? Ketimbang hadis yang banyak. Maksudnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat, yang diajak bicara dinasehati siapa? Ibnu Mubarak, yang disebutkan di antara ulama tabi'in terbaik. Nah, meskipun ini Ibnu Mubarak, ulama di antara ulama yang terbaik, namun masih diingatkan masalah ada. Ketimbang fokus nyari hadis, fokus belajar hadis, diingatkan. Apalagi kalau Makhlad bin Husain melihat orang modelnya kayak kita, bukan lagi dinasehatin satu baris, banyak menjaga dinasehatin. Yang dinasehati siapa? Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Dan yang dipelajari di sini bukan macam-macam hadis. Hadis ini waktu itu masih tercecer, belum terbukukan. Maka ilmu yang paling digandrungi dan yang paling mendatangkan pahala yang banyak adalah para pencari hadis. Di antara itu adalah hadis menjadi ilmu yang termulia kala itu. Tapi tetap perbandingan ilmu yang paling mulia hadis dengan masalah adab itu lebih utama tetap mempelajari masalah adab. Baik, kita lanjut lagi. Tapi riwayat nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju ila kathirin minal hadis. Iya, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, ini masih ucapan siapa berarti? Ucapan Mubarak atau Makhlad? Ucapan Makhlad bin Husain kepada Imam Ibnu Mubarak. Apa kata Makhlad? Nahnu ila qalilin minal adabi. Kalau yang atas tadi ila kasirin. Kalau sekarang ila qalilin. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal hadisi. Kalimatnya sama, hanya beda di kata kasir. Yang pertama diganti dengan qalil. Apa kata beliau? Nahnu, kita ini ila qalilin minal adabi, terhadap adab yang sedikit, ahwaju minna, lebih kita butuhkan ila katsirin minal hadisi, ketimbang hadis yang banyak. Ini lebih luar biasa lagi. Yang pertama tadi perbandingannya adab yang banyak dengan hadis yang banyak, tetap diperintahkan untuk memprioritaskan adab yang banyak. Ini padahal seimbang. Nah, lebih luar biasa yang kedua, perbandingannya hadis yang banyak dengan adab yang sedikit. Adab yang sedikit tetap harus diutamakan, didahulukan ketimbang hadis atau ilmu yang banyak. Nah, ini menunjukkan fokus para ulama sejak zaman salaf dulu ini tetap terus sama sampai ulama khalaf. Yaitu mereka memprioritaskan adab ketimbang masalah ilmu. Mana masih kuat nggak? Kuat nggak ya, Pak? Sampai habis jam 2 nanti Syekh selesainya.
Mukhtar udah menunjukkan apa-apa ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti insya Allah besok pada subuh kita selesaikan sampai halaman yang ke-14. Masih tentang asar para salaf, tentang keutamaan adab yang harus kita cari. Wajahnya semua al-ittifaq, sepakat semuanya. Kalau diselesaikan sekarang dan lanjut besok. Ya silakan orang bisa barangkali ada yang mau ditanyakan atau tambahkan. Yang kita hal yang disampaikan oleh Rasulullah ketika siapa yang bisa meninggalkan perdebatan maka dijadikan cuma di emperan kebenaran. Yang kedua adalah ketika dia mau berdosa walaupun bercanda dia meninggalkan dusta walaupun bercanda. Nah yang itu apakah ketika kita mau berdosa walaupun bercanda terus kita tahan ya jadi itu termasuk itu. Iya maksudnya itu. Jadi pada saat ada momen ingin bercanda tapi harus dusta, kita tahan nggak jadi melakukan itu. Nah, maka kita dapat akan dijanjikan oleh Nabi SAW. Yang perlu antum ketahui, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Di antara kemaharohiman Allah, yaitu setiap seorang hamba ingin melakukan kebaikan, namun atas dasar uzur dia nggak bisa melakukan kebaikan tersebut, maka dia tetap diberikan pahala atas niatnya itu. Dia melaksanakan kebaikan dan dapat pahala. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa melakukan kebaikan tersebut tapi sudah niat, kata para ulama kita, mereka tetap dapat pahala atas niat baiknya tersebut. Tapi sebaliknya, di saat seorang bisa melakukan dosa, dia lakukan dosa itu, dia dapat dosa. Tapi seandainya jika dia urungkan niat dari melakukan dosa tersebut, nggak jadi, nah maka dia nggak dapat dosa. Kalau dia ingin maksiat tapi nggak jadi, nah maka dia bukan dapat dosa, tapi justru dia malah dapat pahala. Jadi ketika melakukan maksiat nggak jadi, dapat pahala atas dasar menahan niat maksiat. Nah ini Maha Rahman Allah. Apalagi kalau kita ada kesempatan dusta, terus kita nggak jadi, atas dasar kita ingin dapat rumah di surga, insya Allah balasan itu akan didapati oleh kita. Andre. Gimana awalnya tadi Pak? Teman apanya? Oh akhlaknya, nah kira anaknya. Gimana Pak Jati? Pak Joko gimana Pak Joko? Nasihatin, tumben yang baik ya. Ya, jadi gini. Pada saat ada orang yang melakukan tindakan akhlak buruk kepada kita, ini Allah sebutkan di antara akhlak mulia dalam Al-Quran. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. 3 hal di antara sikap kita ketika melihat orang yang melakukan akhlak yang buruk kepada kita, yaitu khudil afwa, maafin mereka. Satu. Yang kedua, yaitu wa'mur bil 'urfi, nasihati mereka, berikan edukasi dan sampaikan bahwa perbuatannya itu enggak benar, perbuatan itu enggak baik, namun tentu dengan cara yang benar, cara yang baik dan cara yang sopan. Perintahkan dia untuk merubah agar tidak lagi melakukan akhlaknya yang buruk. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Ya kalau dia terus ngeyel, terus ngejar-ngejar kita, terus berlaku itu ya kita berpaling dari mereka, tinggalin mereka. Ini selesai. Jangan mereka berlaku akhlak yang buruk kita balas. Saya nggak mau maafin antum sampai antum minta maaf sama saya. Nggak boleh gitu. Tetap aja. Nabi SAW itu berakhlak baik, bahkan bukan hanya kepada sesama Muslim, tapi juga Nabi berakhlak baik dengan siapa?
sosok orang kafir, Yahudi, Nasrani. Nah, ini menunjukkan tiga yang ada di ayat tadi, memberikan maaf, kemudian nasihati, kemudian kita berpaling dari mereka ketika ngeyel, sudah selesai. Yang capek nanti dia sendiri dan pahala buat kita insyaallah. Yang lain Pak Romi. Berapa Pak? 4 ya? Ya. Di dalam paragraf yang pertama di sini dikatakan kisah dari Barok rahimahullah bahwasanya adab yang banyak itu tetap lebih utama ketimbang dengan hadis. Karena adab di sini yang sebelumnya sebelumnya itu salah satunya adalah tertingginya yang paling akhir adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari Nabi SAW adalah dilihatnya itu dari hadis. Jadi kalau misalnya hadis yang banyak hadis, artinya begitu. Yang ketiga. Dua. Biar hari pas ya. Yang pertama gini, ada ucapan ilmu sebelum amal. Ilmu sebelum beramal ya belum selesai. Ilmu sebelum beramal dan adab sebelum berilmu. Ilmu sebelum beramal, adab sebelum berilmu. Bukankah adab itu butuh ilmu? Yang dimaksud adab sebelum ilmu adalah kita mempelajari masalah-masalah tentang adab terlebih dahulu sebelum mempelajari masalah-masalah yang besar. Mempelajari dulu masalah-masalah tentang adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari masalah yang besar. Ini buku yang kita bahas ilmu bukan? Ilmu, tapi ilmu tentang apa? Nah, maka sebelum kita belajar ilmu fikih, sebelum belajar ilmu akidah, tauhid, tafsir, mustalah, usul, kita belajar dulu tentang adab. Itu juga ada ilmu. Dan yang masuk adab sebelum ilmu adalah kita pastikan mempraktekkan adab-adab dalam majelis, adab-adab kepada guru, adab-adab dengan kita, adab-adab dengan teman pada saat kita proses mencari ilmu. Itu juga maksudnya. Jadi pada saat kita proses belajar, laksanakan, amalkan adab tersebut dengan guru, dengan teman, dengan kitab. Ini definisi adab sebelum ilmu. Nah, yang kedua, tadi beliau sampaikan di sini, yaitu di halaman 13 paragraf paling atas disebutkan oleh Makhlad bin Husain bahwa adab yang banyak bahkan adab yang sedikit lebih dibutuhkan ketimbang hadis yang banyak. Sementara tadi korelasinya, bukankah sebelumnya di antara puncak tertinggi contoh dari ilmu adab adalah contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari Makhlad bin Husain di sini adalah sama seperti yang di awal, pada saat proses mencari hadis, maka pastikan kita lebih dahulu mengetahui adab-adabnya, aturan-aturannya, ketimbang fokus terus cara belajar. Ya, kurang lebih sama seperti kita hari ini. Banyak yang belajar hanya untuk biar bisa mendebat orang lain, untuk bisa menghantam orang lain, untuk bisa macam-macam pada orang lain. Bukan itu. Tapi masalahnya adalah cari dulu masalah adabnya. Kurang lebih gitu. Yang ketiga. Tahapan Islam yang awal pertama adalah Islam, iman, ihsan. Itu untuk masalah apakah di sini itu ada kondisinya seperti mana dengan ihsan? Ya, di antara rukun Islam yang pertama rukun Islam pertama syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang masuk di antara masalah dalam syahadat adalah kita beradab kepada Allah. Kemudian di antara rukun iman ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi,
Iman kepada kita, malaikat, ya termasuk di antara bentuk keimanan kita kepada mereka adalah bagaimana kita merealisasikan adab kepada mereka. Kemudian juga ihsan. Ihsan apa definisinya? Anta'budallaha ka'annaka tarar wa illam yakun tarar fa innahu yaraka. Kita beribadah harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Di antara ibadah yang ada dalam agama kita adalah ibadah mempraktekkan masalah adab. Jadi kalau kita cocokkan adab itu masuk bisa ke rukun Islam, ke rukun iman, dan bisa juga ke ihsan. Yang keempat, ya, kafir. Ya. Kehidupan bahagia. Berarti dua nih pertanyaannya. Satu, kenapa orang kafir terkadang lebih beradab kepada muslim? Ya mungkin ini yang pertama bisa Anda katakan ini sudut pandang yang masih subjektif. Belum ada survei dari atau data secara real mengatakan bahwa orang kafir lebih beradab daripada orang muslim. Ini kita qadar Allah hidup di Indonesia saja. Karena kalau kita hidup di Saudi, banyak yang beradab justru muslim, Pak. Kita hidup di Yaman misalnya, banyak yang beradab ya justru muslim. Jadi memang karena kita tinggal di mayoritas muslim, sehingga potensi yang akhlaknya buruk adalah yang muslim. Kenapa? Karena yang banyak populasi di kita adalah orang muslim. Kemudian yang kedua adalah apa tadi sih? Apakah dia dapat kebahagiaan? Jadi syarat orang dapat kebahagiaan di akhirat surga itu syaratnya harus ada beriman. Terus Allah sebutkan di surah Al-Asr misalnya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Syarat agar bisa diterima amalnya harus beriman dulu. Jadi ketika dia nggak beriman, lain asyrak la yahqanna amal. Ketika dia musyrik, udah hilang imannya, terhapus semua ibadahnya. Jadi orang yang bikin jalanan begitu panjang, nyumbang begitu banyak, tapi kalau dia nggak muslim, nggak beriman, ibadahnya sia-sia. Jadi dia dapat kebahagiaan, tapi sebatas kacamata bahagianya dia sebagai orang kafir di dunia. Kemudian nggak bahagia di akhirat. Lupa ya? Oh iya. Oke. Ya. Saudara, apa itu? Indah gitu ya. Sampai ke situ ya. Jadi terus Pak. Kita ke orang yang indah tadi atau dia ke kita? Ya maksudnya. Oh, berarti yang ditanyakan tentang bagaimana respon kita ke orang itu, akhlaknya apakah ke Allah dominannya atau ke manusia tadi? Bukan si perempuan itu yang ke kita ya, karena dia jadi kita dilalatan gitu ya. Jadi yang ya, ini dominan tentang adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah yaitu tentang masalah ihsan tadi yang ditanya Pak Romi.
Yaitu Allah itu maha mengetahui semuanya. Bahkan Allah detail masalah keindahan tadi ini. Allah sampaikan dalam Al-Quran, yaitu wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa kata Allah? Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Yang tadi sudah melihat yang indah-indah. Pada kata Allah ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang suka berkhianat, mata yang jelalatan. Wa ma tukhfis sudur, serta apa yang baru terbesit dalam hati. Nah, maka konteksnya ini adalah adab kepada Allah. Bagaimana tahu tidaknya istri kita di belakang lagi naik motor akan dilihat suaminya, tetap kita harus beradab kepada Allah. Kita harus beradab kepada Allah, yaitu dengan memaksa diri kita menahan dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi, meskipun orang di belakang kita nggak melihat kita. Karena konteksnya adalah Allah sedang melihat kita. Gimana Pak? Ya, monggo Pak Ayu. Ya Pak, karena keseharian itu suka berulang-ulang, itu yang bagaimana kita melakukannya. Memang pandangan pertama Hadiah. Alhamdulillah. Keseharian Pak, karena tadi tidak hanya orang Islam aja ya belajar. Kemudian bagaimana sih? Apakah cukup kita sudah memasukkan wajah ke bawah atau kaki wajah ke ipar atau bagaimana yang supaya kita ya kalau terbilang supaya tidak berulang-ulang gitu. Ya. Jadi gini Pak, pertama ini balik ke masalah membangun rasa dalam hati bahwa kita itu sebagai hamba Allah selalu diawasi oleh Allah. Karena berangkat dari belum terpatrinya rasa kita diawasi oleh Allah, sehingga kita hidup kadang seenaknya saja. Kita nggak ada rambu ketika menabrak maksiat, kita mudah dalam meninggalkan kebaikan karena belum terpatri dalam hati kita bahwa saya hidup selalu diawasi oleh Allah. Kalau sudah terpatri dalam hati, hidup saya selalu diawasi oleh Allah, maka kita seperti orang yang berada di bawah ruangan yang ada CCTV-nya. Gak mungkin melakukan keburukan, karena dia tahu ada CCTV yang mintai. Sewaktu-waktu dia mencuri, ada CCTV ketahuan sama atasannya. Sewaktu-waktu dia melakukan perbuatan buruk, nanti bisa dikrosek dari CCTV tersebut. Nah, maka pertama ini, dari berangkat yang lebih jauh, kita berusaha dulu membangun dalam hati kita rasa bahwa setiap jengkal yang kita lalui, setiap langkah yang kita lewati, itu selalu diawasi oleh Allah. Satu. Yang kedua gini, kita harus selalu memikirkan balasan yang akan kita dapati kalau kita bisa ghuddul basar, kita bisa menahan pandangan tadi. Secantik-cantiknya wanita dunia, seproporsionalnya wanita dunia, itu nggak ada apa-apanya seluruhnya cukup dari wanita yang ada di akhirat nanti, di surga nanti. Dan jumlahnya, kalau di sini mungkin satu, tapi bukan milik kita. Di surga jumlahnya berapa? 70, termasuk nanti tambah istri kita. Dan itu milik kita semuanya. Nah, apakah kita rela hilang 70 dan itu berkali-kali lipat lebih luar biasa hanya karena satu yang bukan milik kita? Kalau orang yang cerdas tentu memikirkan masalah apa? Lebih memilih yang 70 dan milik sendiri dan berkali-kali lipat indahnya. Ketimbang tadi satu yang bukan milik sendiri tapi indahnya sementara. Nah, maka kita pikirkan hal tersebut. Kalau kita nahan, kita dapat yang jauh lebih baik dari segi kualitasnya dan dari segi jumlah. Nah, sebaliknya yang ketiga, kalau kita ikuti hawa nafsu tadi, melihat pandangan, melihat sesuatu yang tadi kita katakan indah, maka kita harus lihat konsekuensi yang kita terima nanti dari azab neraka. Waktu itu kita pernah bahas kitab Al-Buka min Khasyatillah, yaitu tentang menangis karena takut kepada Allah. Di situ dibahas tentang sifat-sifat neraka. Di antara sifat neraka satu, api di neraka itu dilipat gandakan 70 kali lipat daripada seluruh api yang ada di dunia. Kata Nabi, narukum fid dunya
juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api yang ada di neraka itu seperti 70 kali lipat dari seluruh total api yang ada di dunia. Api yang bisa memanaskan, melelehkan besi, mencairkan timah, mencairkan baja, itu dikumpulin semuanya baru sebatas 1:70. Itu api neraka. Nanti juga di neraka jangankan apinya, asapnya aja, hawa panasnya aja. Nanti pernah menyebutkan dalam hadis, "Laukana fi hadzal masjid mi'atu alfin aw yazidun wa fihi rajulun min ahli nar fatanaffasa fahtaraqa dzalikal masjid wa man fihi." Apa kata Nabi? Jika ada sebuah bangunan masjid, masjid tersebut kapasitasnya 100.000 jamaah, aw yazidun, bahkan lebih. Dan di antara 100.000 jamaah tadi nyempil ada satu penghuni neraka masuk di situ, nyelinap tengah-tengahnya, penghuni neraka. Ngapain dia? Kata Nabi, dia nggak main korek api, nggak bakar api, cuma sebatas fatana fasa, ngeluarin nafas, ngirup lagi, akan terjadi fahtaraqa dzalikal masjid wa man fihi. Masjid tersebut seketika terbakar beserta seluruh 100.000 jamaah yang ada di dalamnya. 100.000 jamaah besar nggak tuh? Menurut ikhwan berapa Pak? Kira-kira nggak sampai 1.000 kali ya? Itu aja udah gede mesin menurut ikhwan. Halaqah bisa di pojok sana, pojok sini. Ini 100.000 jamaah. Nah, nyempil satu penghuni neraka cuma ngapain sih? Ngirup nafas doang, ngeluarin nafas doang. Terbakar semuanya yang ada di dalam masjid tersebut beserta bangunan masjid. Belum lagi jumlah waktu di neraka, belum lagi makanan, minumnya. Bayanglah, kita pikirkan gitu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu untuk melihat yang indah tadi, sekejap gagal. Nanti kita siap-siap mendapatkan siksa neraka yang jauh berkali-kali. Selebihnya kita ingat bahwa ada istri yang harus kita jaga hatinya, ada istri yang harus kita jaga hatinya. Istri kita nggak tahu, cuma sebagai suami kita harus menjaga amanah tersebut. Bayangkan kalau seandainya istri tahu bagaimana tindakan kita, luar biasa sakit hatinya. Dan cepat atau lambat, istri kita pasti bakal tahu kalau kita melakukan perbuatan buruk tadi. Kalau istri kita nggak tahu di dunia, tetap ujung-ujungnya akan tahu di akhirat. Kenapa? Karena semua amalan kita akan ditampilkan di layar besar di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar nanti. Termasuk istri kita melihat, termasuk anak kita. Oh, ternyata suami saya suka jelalatan, lihat indah-indah. Oh, ternyata bapak saya yang tiap hari bolak-balik ke masjid suka yang lihat yang nggak benar. Oh, ternyata kakek saya yang biasanya bolak-balik ke thalibul ilmi, ke majelis ilmu, ternyata pandangannya nggak dijaga. Bagaimana nanti rasa malu kita ketika berdiri itu? Istri kita tahu, anak kita tahu, cucu kita tahu. Padahal mereka selama ini menganggap kita adalah bapak yang soleh, suami yang baik, dan kakek yang baik. Cepat lambat pasti mereka akan mengetahui. Kita tadi ingat 4 hal tadi, insya Allah kalau kita betul-betul niat karena Allah, berjuang dan ingin bisa mendapatkan surga, insya Allah bisa mendapatkan. Terus bantu dengan doa, upaya ketika kita tergelincir, masuk lubang lagi, taubat lagi, keluar lagi. Kita tergelincir lagi, taubat lagi. Allah tak pernah bosan menerima taubat hamba-hambanya. Kurang lebih begitu. Ya, cukup ya. Kita lanjut besok pada sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.